Bagaimana bisa komplain dari jamaah meningkat 40% bulan ini? Memalukan. Pak Rizky, tim kami sudah kerja maksimal, tapi dengan jumlah jamaah yang meningkat drastis, kami kewalahan. Maksimal? Saya lihat masih banyak yang main HP saat jam kerja. Sofi, itu tidak adil. Kami semua kelelahan. Pak Rizky hanya memikirkan target tanpa memikirkan kondisi kami. Sela, jaga bicaramu. Saya yang menanggung jawab perusahaan ini. Maaf Pak Rizky, boleh saya berbicara sebentar? Saya melihat tidak ada yang beres di sini. Bukan hanya soal target atau kinerja, tapi ada yang hilang dari kita semua. Yang hilang itu apa, Ustaz? Kepercayaan ukhuwah dan pemahaman tentang arti kepemimpinan yang sebenarnya. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya pemimpin adalah mereka yang kamu cintai dan mencintai kamu. Kamu berdoa untuk mereka dan mereka berdoa untuk kamu. Pak Rizky, boleh saya bicara 4 mata sebentar? Ustaz, izin saja saya sudah berusaha kerja keras membentuk tim. Kenapa tim malah menjauh dari saya? Pak Rizky, masih ingat sifat Rasulullah sebagai pemimpin? Sidik, amanah, tablik, tasawuf. Betul. Tapi yang paling penting, Rasulullah adalah seorang pemimpin transformasional. Beliau tidak hanya merintah, tapi menginspirasi, tidak hanya menuntut hasil, tapi memperhatikan proses dan kondisi umatnya. Ustaz, Coba Pak Rizky ingat, kapan terakhir kali Bapak bertanya kepada tentang keadaan pribadi karyawan? Kapan terakhir kali Bapak duduk bersama mereka? Bukan untuk membahas target, tapi untuk mendengarkan keluh kesah mereka. Pemimpin disebut adalah pemimpin umat, pelayan umat seperti yang dilakukan Abdurrahman bin Auf. Seorang pemimpin harus menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat, atau dalam konteks ini pelayan perusahaan dan karyawannya. saya terlalu fokus pada angka, Ustaz. Saya lupa bahwa mereka manusia yang punya hati, punya keluarga, punya beban. Syekh Muhammad Al-Mubarak mengatakan ada 4 syarat pemimpin. Salah satunya adalah memiliki kemampuan untuk memahami kondisi. Jangan dipimpin. Pak Rizky, mungkin sudah ada saatnya mengubah pendekatan. Bagaimana caranya, Ustaz? Mari kita mulai dengan musyawarah yang sejati. Libatkan mereka dalam keputusan. Dan yang terpenting, tunjukkan bahwa Bapak peduli bukan hanya pada hasil kerja mereka, tapi pada mereka yang sebagai manusia. Assalamualaikum. Terima kasih telah bersedia berkumpul kembali. Saya minta maaf atas sikap saya tadi pagi kurang mengenakan. Saya menyadari saya telah menjadi pemimpin yang hanya melihat angka dan target. Saya lupa bahwa kalian juga adalah keluarga saya di perusahaan ini. Saya lupa untuk menjadi kedua rumah pelayan bagi kalian. Hari ini saya ingin memulai cara baru. Saya ingin benar-benar mendengar keluh kesah kalian. Apa yang membuat kalian kesulitan? Apa yang saya bisa bantu? Bapak serius? Serius, Sofi. Pak, jujur, kami di operasional benar-benar kewalahan. Dengan jumlah jamaah yang meningkat, tapi jumlah stafnya tetap. Kami sering lembur sampai malam. Keluarga kami juga terganggu. Saya di marketing juga begitu, Pak. Banyak ide yang ingin saya sampaikan untuk meningkatkan pelayanan, tapi saya takut dikritik atau dibilang selalu. Customer service kami menerima tekanan dari 2 sisi, Pak. Dari jamaah yang komplain dan dari manajemen yang menuntut hasil. Rasanya seperti dihimpit. Saya sebagai orang keuangan juga khawatir, Pak. Kita mengajar pertumbuhan terlalu cepat tanpa memperhatikan internal dulu. Terima kasih atas jujurannya. Ustadz Ebri pernah mengingatkan saya bahwa untuk memperbaiki perusahaan, pemimpin tidak harus selalu menekan pada target, tapi pada proses pencapaian target itu. Betul. Ada 3 hal yang perlu diperbaiki. Perbaiki internal, perkembangan diri karyawan, dan peningkatan keterampilan.
Baik, mari kita buat solusi bersama. Okta, berapa orang tambahan yang kamu butuhkan? Minimal 2 orang Pak, dan mungkin sistem kerja yang lebih terstruktur. Oke. Sophie, tolong hitung budgetnya, saya akan approve. Nia, mulai sekarang setiap hari Senin pagi kita ada sesi brainstorming. Semua ide diterima, tidak ada kritik tanpa alasan sedikit pun. Terima kasih, Pak. Sela, untuk customer service kita akan adakan training khusus tentang penanganan komplain, dan kita akan tambah SDM juga di bagianmu. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Rizky. Pagi Nia, bagaimana persiapan kamu di umroh? Alhamdulillah lancar, Pak. Tim sudah antusias dengan konsep yang kita diskusikan kemarin. Bagus. Jangan ragu untuk minta bantuan ya. Kita ini tim keluarga. Baik, Pak. Okta, bagaimana anak pertamamu? Pak Rizky masih ingat? Ingat dong. Alhamdulillah sudah sembuh Pak. Terima kasih sudah memberi saya izin pulang cepat kemarin. Ingat, keluarga kalian prioritas. Rasulullah SAW selalu menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Tapi beliau juga sangat memperlihatkan kondisi sahabatnya. Teman. Ada masalah besar Pak. Salah satu vendor kita di Mekah membatalkan kontrak secara sepihak. Padahal kita udah booking untuk 300 jamaah bulan depan. Gawat, jamaah sudah bayar lunas. Bagaimana ini Pak? Oke, kita hadapi ini bersama. Ustadz Hefri selalu mengingatkan saya bahwa tentang sifat watana, kecerdasan dan kebijaksanaan dalam menghadapi tantangan. Mari kita pikirkan solusinya bersama. Dalam menghadapi masalah, Islam mengajarkan kita untuk islah memperbaiki dan juga ta'awun dan saling membantu. Pak, saya punya kenalan di vendor lain. Mungkin bisa saya coba hubungi? Boleh? Saya juga punya networking dengan beberapa akomodasi. Bisa kita coba negosiasi grup. Tim operasional siap kerja ekstra untuk koordinasi perpindahan vendor Pak. Saya akan handle komunikasi dengan jamaah. Pastikan mereka tetap tenang dan tahu kita sedang mencarikan solusi terbaik. Ini dia yang saya maksud dengan tim yang solid. Alhamdulillah, baik. Kita bagi tugas. Nia dan Sofi segera survei vendor alternatif. Okta, siapkan checklist semua kebutuhan operasional. Sela, draft komunikasi yang transparan tapi menyenangkan untuk jamaah. Siap Pak. Dan ingat, ini bukan hanya tentang menyelesaikan masalah. Ini tentang menjaga amanah jamaah yang mempercayakan ibadah mereka kepada kita. Ini adalah tanggung jawab besar di hadapan Allah. Pak, harus saya akui sih, awalnya saya skeptis dengan perubahan Bapak. Tapi sekarang kita semua merasakan perubahan yang besar. Alhamdulillah Sofi. Ini semua berkat bimbingan Ustadz Hefri. Bukan saya Pak Rizky. Ini karena kesediaan Bapak untuk berubah. Itu yang paling sulit, mengubah diri sendiri. Saya juga merasakan Pak. Sekarang kantor ini terasa seperti rumah kedua, bukan lagi tempat yang bikin stres. Betul, Pak. Saya jadi lebih berani berinovasi karena tahu Bapak dan tim akan support. Ini yang disebut dalam pelajaran Ustadz Efri tentang karakteristik kerjasama dalam Islam. Tim merasa memiliki pemimpin yang mengayomi, pekerjaan yang bermanfaat, dan menganggap tim sebagai keluarga. Tepat sekali. Okta, kalian sekarang adalah contoh nyata dari kepemimpinan transformasional ala Rasulullah SAW. Semua ini berkat kalian juga. Kalian mau memberi saya kesempatan untuk berubah dan mau bersama-sama membangun perusahaan ini dengan nilai-nilai Islam yang benar. Alhamdulillah masalah vendor tadi terselesaikan ya Pak. Alhamdulillah Ustaz.
bahkan kita dapat vendor yang lebih baik dengan harga yang lebih reasonable. Ini semua karena kerjasama tim. Pak Rizky sekarang sudah memahami apa itu kepemimpinan yang sebenarnya. Kepemimpinan bukan tentang berkuasa atau target-target semata. Kepemimpinan adalah amanah, tanggung jawab untuk melayani, membimbing, dan memberdayakan orang-orang yang Allah titipkan pada kita. Masya Allah, dan apa lagi? Pemimpin Islam harus memiliki sifat sidik, jujur, tabligh, teladan seperti Rasulullah yang terapkan kepada kita. Betul. Dan jangan lupa pemimpin juga harus mengutamakan perbaikan internal, pengembangan diri karyawan, dan peningkatan keterampilan, bukan hanya mengejar target atau duniawi. Ustaz, terima kasih telah membimbing saya. Saya menyadari perjalanan ini baru dimulai, belum ada apa-apanya. Alhamdulillah, yang penting Pak Rizky sudah memulai dengan niat yang benar, lillah ta'ala. Ingat, Islam menilai kesuksesan pemimpin bukan hanya dari kecil yang dicapai, tapi dari proses dan cara pemimpinnya. Pak, kita dapat penghargaan dari asosiasi sebagai travel dalam pelayanan terbaik tahun ini. Alhamdulillah dong. Ini berkat kerjasama tim yang baik, yang solid. Saya belajar dari Ustaz Hefri, dari ajaran Rasulullah SAW bahwa pemimpin sejati adalah pelayan. Saya juga belajar bahwa kesuksesan bukan hanya tentang angka, tapi tentang bagaimana kita menjaga amanah, menegakkan keadilan, dan memberikan amanah bagi orang lain. Penghargaan ini bukan milik saya, tapi milik kita semua. Kalian adalah bukti nyata bahwa ketika pemimpin melayani timnya dengan tulus, Allah akan memberikan keberkahan. Mari kita berkomitmen untuk menjadi perusahaan yang tidak hanya sukses secara bisnis, tapi juga berkah, karena tujuan kita bukan hanya mengantarkan jamaah ke Baitullah, tapi juga menjadi jalan kebaikan bagi kita yang semua terlibat. Amin. Kepemimpinan Islam bukan tentang berkuasa, tetapi tentang melayani dengan amanah. Bukan tentang mencari pujian, tetapi tentang memberikan manfaat. Rasulullah SAW mengajarkan kita, pemimpin terbaik adalah yang dicintai dan mendoakan umatnya. Ustaz, Dia pemahaman tentang arti yang sebenarnya. sudah komplain. Rasulullah SAW bersabda, berarti. sebaiknya pemimpin ada mereka yang kamu cintai dan menemui cinta. Nia, bagaimana persiapan kampanye umroh? Alhamdulillah lancar, Pak. Padahal Apa? belum Saya berada, karyawan saya punya tim, punya beban hidup, punya beban keluarga. Agak lupa jujur. Padahal bagus. Sumpah bagus Nian, sumpah bagus Nian. saya punya Kata yang ketawa lagi.